Dari Athena, Paulus berjalan sejauh 45 mil ke arah barat menuju Korintus. Ini bukanlah kota biasa. Korintus adalah ibu kota provinsi Romawi di Yunani, sebuah pusat perdagangan yang ramai dan kaya raya. Dengan dua pelabuhan megah, kota ini menjadi tempat pertemuan orang-orang dari berbagai bangsa, Yunani, Romawi, Suriah, Mesir, dan Yahudi. Namun Korintus juga punya reputasi yang buruk. Kota ini terkenal dengan gaya hidupnya yang bebas dan amoral, bahkan ada istilah bertindak seperti orang Korintus, yang artinya hidup dalam kebejatan. Di puncak bukit kota, berdiri sebuah kuil terkenal yang didedikasikan untuk Dewi Venus, dengan ribuan pelayan yang terlibat dalam prostitusi ritual. Ke dalam kota yang sibuk, kaya, dan penuh dosa inilah Paulus masuk. Ia tidak datang dengan gagah berani. Luka-luka dari deraan di Filipi dan perlakuan buruk lainnya masih terasa. Ia datang dalam kelemahan, ketakutan, dan gemetar. Di sana ia tinggal bersama sepasang suami istri Kristen bernama Aquila dan Priscilla. Mereka adalah sesama pembuat tenda, dan Paulus bekerja dengan tangannya sendiri untuk menafkahi hidupnya karena ia tidak mau membebani jemaat di Korintus. Setiap hari Sabat, ia berkhotbah di sinagoga. Awalnya, ia merasa ragu, tetapi setelah Silas dan Timotius tiba dengan bantuan dana dari Makedonia, semangatnya berkobar kembali. Ia dengan berani menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Namun ketika kaum Yahudi menolak dan menghujatnya, Paulus mengebaskan jubahnya dan berkata, "Darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Paulus mulai mengajar di rumah seorang bernama Titus Justus, tepat di sebelah sinagoga. Ajaibnya, banyak orang percaya, termasuk Krispus, kepala sinagoga itu sendiri, beserta seluruh keluarganya. Namun, tekanan dari para penentang dan suasana kota yang jahat membuat Paulus kembali merasa tertekan. Di tengah kegelisahannya, Tuhan berbicara kepadanya dalam sebuah penglihatan di malam hari. "Jangan takut, teruslah berbicara dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Penglihatan itu memberinya kekuatan luar biasa. Paulus tinggal di Korintus selama 1,5 tahun, mengajar dan membangun jemaat. Gereja pun tumbuh pesat, terdiri dari orang-orang kaya dan terpelajar, namun mayoritas adalah orang biasa, budak, pekerja, dan rakyat jelata. Beberapa tahun setelah meninggalkan Korintus, saat Paulus berada di Efesus, ia mulai mendengar kabar yang mengkhawatirkan. Jemaat yang ia cintai itu sedang dilanda masalah. Mereka terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang membanggakan pemimpin favorit mereka. "Aku pengikut Paulus. Aku pengikut Apolos. Aku pengikut Petrus." Untuk mengatasi kekacauan ini, Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat ini sangat kuat dan indah. Dengan tegas ia menegur perpecahan dan dosa, tetapi juga dengan penuh kasih ia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang pernikahan, makanan, dan ibadah. Surat inilah yang berisi pujian terkenal tentang kasih yang sabar dan murah hati, serta ajaran penting mengenai kebangkitan. Beberapa bulan kemudian, Paulus menulis suratnya yang kedua. Kali ini, nadanya lebih pribadi dan emosional. Ia mendengar bahwa surat pertamanya berhasil menyadarkan banyak orang, tetapi muncul penentang baru yang meragukan kerasulannya. Maka Paulus menulis surat ini sebagai pembelaan yang tulus atas pelayanannya, menceritakan penderitaan dan pengorbanannya demi Injil. Ini adalah curahan hati seorang ayah rohani kepada anak-anaknya yang ia kasihi. Melalui perjalanan yang sulit dan dua surat yang penuh kuasa, Santo Paulus tidak hanya mendirikan sebuah gereja di tengah kota yang paling menantang, tetapi juga meninggalkan warisan tulisan yang hingga hari ini terus membimbing, mengoreksi, dan menginspirasi umat Kristen di seluruh dunia.